Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sumardi, praktisi otomotif, Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi SMK Otomotif seluruh tanah air Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sharing dan menyampaikan terkait dengan kurikulum Toyota Education Program. Ya, biasanya banyak sekolah otomotif yang saya jumpai itu masih menggunakan kurikulum lama, yaitu dengan New Team sebagai buku panduan ataupun step 1. Sedangkan kurikulum tersebut sebenarnya sudah terlalu lama ya, atau sudah ketinggalan dan tidak mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan teknologi otomotif saat sekarang. Nah, kemudian untuk kurikulum ini memang sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengadopsi, yang beraliansi dengan Toyota. Itu ada beberapa sekolah di seluruh Indonesia, tapi jumlahnya masih cukup kecil. Harapannya dengan kurikulum ini saya sampaikan bisa diadopsi dan juga bisa digunakan sebagai guidance untuk kurikulum SMK Otomotif ke depan. Di dalam kurikulum pelatihan Toyota Teknisi, untuk di Toyotanya sendiri, ini hanya dilakukan dalam waktu 9 hari. Tapi kalau untuk di sekolah ya ini bisa untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, kita bisa lihat kurikulum ini kalau kita kerjakan maraton ini hanya butuh waktu 10 hari ya. Kita akan bahas dari hari pertama dengan hari yang ke-10. Nah, untuk hari yang pertama ini biasanya kalau untuk di Toyota Teknisi diawali dengan pembukaan, kemudian nanti masuk pada materi, yaitu di sini ada item garis besar Toyota, kemudian ada apa itu teknisi Toyota, kemudian pekerjaan servis dasar dan juga informasi umum. Nah, kemudian untuk ureannya ini kita untuk garis besar Toyota ada sejarah Toyota, kemudian juga garis besar perusahaan dan juga posisi Toyota untuk di dunia. Kemudian juga ada kelompok dan supplier Toyota itu apa saja. Nah, ini waktunya kurang lebih sekitar 10 menit ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu kaitannya dengan apa itu teknisi Toyota. Ureannya adalah filosofi perusahaan Toyota, kemudian Toyota Quality Service, teknisi Toyota, dan juga 10 prinsip kecakapan kerja yang lebih baik bagi teknisi. Nah, ini waktunya 20 menit. Kemudian poin instruksi apa yang perlu disampaikan kepada para siswa? Yang pertama adalah menjelaskan perihal dasar sebagai teknisi Toyota. Dan yang kedua adalah memberi anjuran untuk menerapkannya dalam aktivitas kerja sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah pekerjaan servis dasar. Ureannya adalah pola pikir, tugas servis, kemudian pekerjaan dasar di bengkel servis. Ini waktunya 15 menit. Kemudian poin instruksinya adalah menjelaskan rangkaian pekerjaan dalam bengkel servis. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab seorang teknisi. Dan yang terakhir untuk di hari pertama adalah klasifikasi kendaraan, bahan bakar dan pelumas, kemudian mur dan baut, kemudian ada lift, dongkrak, hidrolik, dan juga check stand. Kemudian ada keselamatan kerja dan juga 5S.
Nah, ini untuk waktunya ini ada 30 menit, 60 menit, 60 menit, 60 menit dan juga 45 menit. Nah, jadi kurang lebih sekitar 4 jam 15 menit. Nah, apa saja yang disampaikan? Poin instruksinya adalah memberikan gambaran klasifikasi kendaraan, kemudian menjelaskan jenis dan penggunaan bahan bakar dan pelumas, menjelaskan berbagai jenis mur dan baut, kemudian menjelaskan prosedur safety penggunaan alat tersebut, kemudian menanamkan awareness tentang keselamatan kerja, dan juga menanamkan awareness melakukan 5S dan faedahnya. Itu untuk di hari pertama yang disampaikan. Kemudian untuk di hari kedua, ketiga, dan sampai dengan hari ke-6 ini ada 4 item. Yang pertama praktek alat ukur, kemudian CD repair manual, dan juga praktek IT2. Ada juga fundamental otomotif dan juga perawatan berkala. Nah, dari hasil yang kita lihat di lapangan bahwa salah satu kelemahan yang ada di SMK itu adalah penggunaan alat ukur yang cukup lemah dari siswa-siswanya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kenapa seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat uraiannya di sini adalah yang pertama teori untuk penggunaan alat ukur dan juga tool. Itu kurang lebih 90 menit. Kemudian uraian berikutnya kaitannya dengan praktek dan juga kalibrasi, bagaimana menggunakan alat ukur dan tool yang benar. Nah, poin instruksinya apa saja? 1. Melatih peserta pelatihan untuk menggunakan alat ukur. Yang kedua, membantu untuk mendapatkan perasaan atau feeling dan juga penggunaan momen pengencangan yang tepat. Yang ketiga, melatih peserta pelatihan untuk melakukan pengukuran dengan cara yang benar dan hasil yang akurat. Kemudian ada juga CD repair manual praktek IT2, yaitu bagaimana cara siswa bisa menggunakan CD repair manual pada saat melakukan trouble di lapangan dengan menggunakan kendaraan, dan juga penggunaan dari IT2. Nah, ini waktunya 270 menit dan 90 menit. Apa saja yang dikerjakan atau uraiannya adalah memastikan peserta pelatihan dapat mencari ukuran, spesifikasi komponen, momen pengencangan, dan lokasi komponen dalam CD repair manual. Kemudian yang kedua adalah membaca EWD serta fungsi IT2, pengoperasian dasar, serta prosedur pengecekan dan DTC. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu saya baru sampaikan pada hari ketiga. Nanti kita sambung lagi untuk hari keempat, ke-6 dan seterusnya, ya, supaya tidak bosan. Demikian Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi di seluruh tanah air. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan baru untuk kita semua. Salam otomotif dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.